Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Nah, kali ini kita datang di acara launchingnya Farizon. Yes, ini salah satu mobil van EV paling laris yang dijual di seluruh dunia, teman-teman. Jadi di acara launching ini ramai banget. Kita akan sedikit highlight apa aja sih dari mobil EV ini, teman-teman. Tadi kita sudah mengikuti acara launchingnya. Harganya, mobil ini dijual di angka 600 jutaan, teman-teman. Di bawah 700 lah, hampir di angka 700 juta. Tetapi mobil ini punya dimensi yang panjang banget. Panjangnya di 5,9 meter. Jadi hampir 6 meter ya. Dan mobil ini bisa menampung sampai 14 orang penumpang. Oke, sebelah sini. Kita mulai dari lampunya ya. Lampunya dia berbeda kalau kita bandingkan dengan van kebanyakan. Dia lampunya sudah full LED, ini di RL di bagian atas dan di bagian bawah. Lampu utamanya lampu LED multi reflektor. Karena ini mobil EV tidak ada lubang radiator ya. Jadi semuanya polos. Dan mobil ini sudah memiliki kamera 360. Nah, ini model kamera di bagian depannya seperti ini. Oke, dia juga punya lampu LED yang sangat futuristis, teman-teman. Jadi dia nyambung di bagian tengah seperti ini dan ada logo dari Farizonnya juga, teman-teman. Mobil ini punya tenaga sampai 170 kWh, teman-teman. Jadi harusnya setingkat 230 horsepower ya. Jadi lumayan kenceng dan jarak tempuhnya lumayan panjang. Dia bisa sampai di 400 km, teman-teman. Oke, ini desain bagian depannya dan dia ada bentuk bagian atasnya itu high roof ya, teman-teman. Jadi kalau kita masuk ke interiornya tidak usah nunduk-nunduk, nanti kita akan lihat ya. Oke, kita masuk aja di bagian sampingnya. Kita lihat dari bannya dulu ya. Bannya seperti ini. Dia menggunakan profil 21575 ring 16, cukup tebal. Dia velgnya velg kaleng tapi dibalut sama doff seperti ini, teman-teman. Nah, spionnya gede banget ya. Ada 2 layer, ini buat di bagian bawah biar lebih jelas. Dia ada lampu sen juga kecil. Dan di sini ada konsol kamera 360-nya juga. Handle pintunya kokoh banget ya. Dia model tarik seperti ini. Dan yang menarik, mobil ini sudah dilengkapi pilarless. Jadi tanpa pilar, kalau kita mau keluar masuk itu sangat-sangat gampang. Mulai dari kursi penumpang. Yuk, kita masuk. Wow, saya yang tingginya 175 cm. Coba. Ini tidak usah nunduk dan masih ada space. 3 jari ya, teman-teman. Kursinya di belakang 4, ini 3, 7, 10, 13. Kemudian di depan 3 kursi berikut driver, berarti 16 orang ya, teman-teman. Ya lebih enaknya 15 orang termasuk driver, jadi bisa ngangkut sampai 14 orang. Yuk kita ke belakang, AC-nya. Ada 1, 2, 3, 4. Semuanya ada lubang AC-nya. Sampai di sebelah kiri juga ini full ada lubang AC-nya. Dan kursinya nyaman ya, cukup empuk, teman-teman. Dan kursinya juga bisa kita atur. Nah, misalkan di sini kita pengen nyender, wow, bisa sampai rata lantai. Bisa sampai rata lantai seperti ini. Jadi sangat fleksibel sekali ya pengaturan kursinya ya. Oke, hampir semua kursinya bisa diatur seperti itu. Dan ini lantainya, dia sudah menggunakan flanel kayu seperti ini. Tapi agak empuk ya. Bentuknya aja yang kayu tapi empuk kalau kita pegang, teman-teman. Oke, untuk material di interior overall bagus. Dan di sini coba kita punya kaca. Nah, ini kaca yang bisa digeser juga ya di bagian sininya. Jadi ada kaca kecil lah. Lumayan, teman-teman. Ini ada relnya ya. Nah, tuh, jadi bisa dibuka seperti ini, teman-teman. Wah, nyaman banget ya. Ini kalau kita bandingkan dengan van kebanyakan, rasanya di kabin
mobil ini jauh lebih enak. Apalagi kalau kita jadi drivernya. Ayo kita masuk ya. Wah, kita masuk. Saya yang badannya gede ya, yang tinggi 175, masuk ke sini tidak begitu sulit. Boleh ke sini. Ini bahan joknya juga kulit. Kalau untuk di bagian depan beda sama yang di bagian belakang kan fabric ya. Ini perforated. Jadi mobil ini sudah ada heater seat dan juga cooler seat. Buat mobil niaga ini luar biasa ya teman-teman. Boleh ke sini. Lampunya sudah LED ya, cakep. Terus di sini sun visornya tidak ada kaca. Di sini ada laci nih. Bukan laci sih, kayak tempat penyimpanan ya yang lumayan gede. Sampai di bagian supir juga ada tempat penyimpanan. Kalau di sini sun visor juga polos, cuman ada card holder. Spion, dia modelnya day night manual. Oke. Terus setirnya seperti ini teman-teman. Yuk masuk aja sini. Setirnya dia belum menggunakan bahan kulit atau bahan-bahan premium, tetapi dia bisa tilt, belum bisa teleskopik teman-teman. Lumayan lah kalau dibandingkan mobil van niaga lainnya. Ini tuas wipernya seperti ini. Tuh. Terus ini nih model transmisinya ada di bagian samping setir. Di sini ada tombol seperti ini teman-teman, drive mode. Kemudian di sini tinggi rendah lampunya bisa kita atur. Ini ada stability control, ini konsol AC. Desain dashboardnya bagus ya, meskipun plastik. Terus di sini rem parkirnya sudah model elektrik, ada auto hold juga. Di sini ada open close air. Di sini untuk nyalain kompresor AC-nya, ini untuk mematikan AC, dan ini ada tombol hazardnya juga. Ini ada mode arah semburan AC ya, bisa kita atur mode arah semburan AC, dan ini ada tombol auto juga, defogger dan juga rear defogger. Temperaturnya bisa diatur dari sini. Keren ya teman-teman. Udah model digital, bahkan head unitnya di sini sudah pakai head unit layar yang ukurannya besar ya teman-teman. Android Auto, Apple CarPlay dia sudah ada dan cukup smooth juga. Ini untuk pengaturan kursi, ada penghangat dan pendinginnya. Luar biasa ya untuk mobil niaga ya. Ini pengaturan mobilnya juga banyak, dari lampu, kunci, kemudian di sini ada intelligent driver assist karena sudah ada fitur radarnya juga ya teman-teman. Jadi cukup canggih, dan ini kamera 360-nya. Kameranya cukup bagus juga. Oke, di bagian bawah ini kuncinya ya. Model seperti ini ya, model kunci dari Farizon SV. Ini ada laci, di sini bisa dijadiin cup holder, bahan plastik ya. Ada USB Type C dan juga Type B. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan juga. Di bawah kosong, ini rata lantai teman-teman. Bahkan di sini driver mempunyai armrestnya juga. Wih, cakep banget. Terus di sini lacinya ukurannya lumayan besar teman-teman ya. Oke, kita lihat belakangnya yuk seperti apa. Oke, di bagian belakang, wah, roofnya tinggi banget. Ada high mount stop lamp yang tingginya aja nggak bisa saya gapai ya teman-teman. Ini lampunya sudah LED, cakep banget. Dan mobil ini selain panjang, tinggi, dan juga lebar. Wah, pintunya seperti ini. Oke. Ini ada handle. Modelnya model 2 pintu seperti ini. Bagasinya sini, kalau kita pakai mobil ini untuk usaha travel, cukup luas lah ya. Bisa ngangkut beberapa koper dan juga tas. Meskipun kopernya paling koper kecil atau medium saja. Oke. Terus di sini ada lubang AC juga ya di bagian atas. Jadi kita ke depan yuk. Kita closing aja. Mungkin nanti kita akan coba review ini lebih proper lagi kalau ada unit testnya, karena kita lagi ada di acara Grand Launching Farizon SV teman-teman. Yuk, buat teman-teman yang berminat bisa mampir di Arista, katanya di wilayah Tebet showroomnya juga sudah buka. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu lagi dan bye-bye.